Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dari Prodi PG PAUD, kelas reguler plus. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tayamum yang merupakan tugas UTS Pendidikan Agama Islam pada semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tayamum. Tayamum berarti menyengaja, sedangkan menurut istilah syar'i, tayamum berarti mengambil tanah yang suci untuk digunakan mengusap muka dan tangan dengan niat untuk menghilangkan hadas karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Dasar hukum. Ketentuan dan dasar hukum tentang tayamum disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dasar dari Al-Quran tentang tayamum disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Adapun dasar tentang tayamum dari hadis Nabi sangatlah banyak. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain. Kemudian dasar hukum tayamum menurut ijma ulama, di mana para ulama telah ijma atau sepakat disyariatkannya tayamum. Sebab atau syarat untuk tayamum. 1. Jika tidak ada air untuk bersuci atau terdapat air namun air tersebut tidak cukup untuk bersuci. 2. Jika memiliki luka, sedang sakit atau khawatir sakitnya akan semakin parah atau lama sembuh jika bersuci menggunakan air. 3. Jika suhu air sangat dingin dan menurut perkiraan akan menimbulkan bahaya jika digunakan untuk bersuci. 4. Jika lokasi air dekat namun dikhawatirkan akan terjadi bahaya atas dirinya, kehormatan, atau hartanya, atau dikhawatirkan tertinggal dari rombongan dalam perjalanan atau ada sumber air yang terhalang oleh daerah berbahaya. Alat tayamum. Setiap yang berada di permukaan bumi termasuk debu, pasir, batu kapur dan sebagainya. Fardu tayamum. Yang pertama, memindahkan debu ke tangan. 2. Membacakan niat. 3. Menyapu wajah. 4. Menyapu kedua tangan sampai kedua siku. Kelima, tertib di antara dua sapuan. Hal yang membatalkan tayamum. 1. Ketika seseorang menemukan air. 2. Buang air kecil. 3. Kentut. 4. Buang air besar. 5. Tidur. 6. Hilang akal. 7. Haid. Niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Meniup kedua telapak tangan setelah menumpukan tangan ke debu atau pasir. 3. Mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Tata cara tayamum. 1. Siapkan atau temukan tanah berdebu atau debu bersih. 2. Menghadap kiblat. Ucap bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. 3. Usap kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai niat tayamum dalam hati.
4. Letakkan kembali telapak tangan pada debu sambil jari-jari direnggangkan. 5. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan. 6. Usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri ke lengan kanan dan usap hingga ke pergelangan. 7. Usap bagian jempol kiri ke jempol kanan dan lakukan hal yang sama pada bagian kirinya. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jarinya. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai tayamum. Maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.